Shalom sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bahwa hari ini kita bersama-sama masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Meskipun memang kita belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, saya percaya bahwa sukacita terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena kita menyembah Allah yang setia dan Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari seluruh bumi dihadapannya, berdiam diri di hadapannya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yang adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, karena Engkau tetap mengasihi kami. Hapuskanlah dosa kami karena belas kasih-Mu yang besar. Basuhlah segala kejahatan kami, bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami mengakui segala kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami selalu kami ingat. Terhadap Engkau saja kami berdosa, dan kami lakukan apa yang Engkau anggap jahat. Maka pantaslah Engkau menghukum kami, dan adillah keputusan-Mu. Sesungguhnya kami telah jahat sejak dilahirkan, dan kena dosa sejak dari kandungan. Engkau menuntut ketulusan hati, penuhilah batin kami dengan hikmat-Mu. Sucikanlah kami, maka kami akan bersih. Cucilah kami, maka kami akan menjadi lebih putih dari kapas. Biarlah kami mendengar kabar sukacita, agar hati yang Kau remukan ini bersorak lagi. Palingkanlah wajah-Mu dari dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala kesalahan kami. Ciptakanlah hati yang murni bagi kami, ya Allah,
perbaruilah batin kami dengan semangat yang tabah. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang suci dari diri kami. Buatlah kami bergembira lagi karena keselamatan daripada-Mu. Berilah setiap kami hati yang rela untuk taat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 25 dan juga Yesaya 55 ayat 7 yang berbunyi demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat pemikiran-pemikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan, dan ia akan berbelas kasihan kepadanya. Dan kepada Allah kita, karena ia akan mengampuni dengan berlimpah. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali sambil terus merenungkan firman Tuhan melalui berita anugerah yang disampaikan pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama akan menyembah Tuhan kita. Dialah penyelamat, Dialah gunung batu kita, dan tidak ada Allah yang sama seperti Dia yang telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama kita akan pujikan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan pujikan pujian ini. Penghibur, pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersama katakan, ku bersuka atas perbuatan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, lagi besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Tuhan besar Allahku, besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhan, katakan selamanya besar, selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar. Lagi katakan selamanya, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Tuhan, ini menjadi pengakuan iman kami bahwa kami percaya adalah Engkau Allah yang baik dan Allah yang setia. Dan kami siap memuji nama Tuhan, dan kami siap bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita akan bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Karena Dia Allah yang baik dan Dia Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Datanglah ke baitnya, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan bersorak, kita akan bernyanyi bagi Allah yang Raja kita. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Katakan kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita akan katakan pujian dari awal. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersyukur. Katakan dan lihatlah betapa baiknya
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih katakan bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk lagi katakan bersama, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin saudara. Bersama-sama kita akan katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Ada sukacita saudara? Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengatakan Maha Kuasa, Maha Mulia, tak terlukiskan kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama sambil bertepuk tangan kita akan bersorak, bernyanyi bagi Allah yang setia dalam kehidupan kita. Katakan tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang kau berikan, kasih yang kau beri. Katakan karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Mari bersama katakan dekap kasih, dekap kasih-Mu setia, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bersama katakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Bersama-sama kita akan katakan pujian ini dari awal. Dekap kasih-Mu yang setia menjagaku. Katakan bersama, dekap kasih-Mu setia menjagaku. Jaga kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bersama bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selama. Dulu, sekarang, sampai setelah. Katakan sekali lagi, katakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, haleluya saudara. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya kuasanya tidak pernah berubah. Silakan duduk saudara. Hari-hari yang kita lalui semakin berat. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan hidup yang menghampiri perjalanan kehidupan kita. Ada begitu banyak hal-hal baik dan ada begitu banyak hal-hal buruk yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Yang terkadang membuat kita menjadi takut, yang terkadang membuat kita menjadi kecewa. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-23 mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi gembala yang baik. Dia setia berjalan bersama dengan kita. Mari saudaraku, buka hatimu. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, kuasanya tidak pernah terbatas. Dia bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia sanggup menjamah kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara. Dia sanggup memberikan kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Asal kita mau datang, merendahkan diri, dan memohon pertolongan Tuhan.
Mari sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala kita. Kita akan bernyanyi, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerahmu besar melimpah bagiku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulih. Katakan bila kau izinkan sesuatu terjadi. Katakan ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba, ku percaya memulihkan bersama jemaat Tuhan. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Pagi bersama-sama bangkit berdiri, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama kita akan katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidup, amin, menjadi bagai emas yang murni. Kau katakan bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berlagi. Katakan Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Kepada hamba yang kami persilakan, Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang setia beserta dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar benar-benar Engkau pakai sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini, seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya juga bersyukur untuk diberikan kesempatan sekali lagi, dan mungkin ini adalah kesempatan saya yang terakhir untuk menyampaikan khotbah dari mimbar GKI Mesias sebagai seorang mahasiswa praktek. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada segenap hamba Tuhan dan majelis yang sudah memberikan kesempatan bagi saya selama kurang lebih setahun untuk belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan kita dari kitab Yunus. Kitab Yunus pasalnya yang kedua. Saat kita membaca kitab Yunus jemaat sekalian, tentunya kita akan mengetahui bahwa Yunus ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ya, seorang nabi yang sangat kita kenal khususnya dalam cerita-cerita sekolah minggu kita. Jemaat sekalian, saya pernah satu ketika saya mendengar cerita yang ya cukup unik, menarik ya, dan dapat saya tarik sebagai sebuah hal yang sangat baik untuk kita pelajari tentang seorang ayah yang bermain petak umpet dengan anaknya. Ya, kita pasti tahu ya, pasti masa kecil, kalau masa kecil kita adalah masa kecil yang bahagia, pasti kita pernah bermain yang namanya petak umpet ya. Kalau kita di Kupang bilang main sembunyi. Kita nggak tahu nama petak umpet, tapi kita taunya main sembunyi katanya gitu. Nah, anak ini ingin bermain petak umpet dengan ayahnya. Dan dia pun akhirnya mulai bersembunyi. Ayahnya menghitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3 gitu terus. Sampai akhirnya anak ini bersembunyi. Nah, sang ayah karena memang cerdik, sang ayah memang ingin mengerjain anaknya ini. Sang ayah berhitung 1, 2, 3 sampai 10. Selesai, sudah kata ayahnya, sudah kata anaknya. Ayahnya langsung berjalan mencari dengan suara yang besar. Ayahnya bilang, "Papa tahu kamu ini ada di mana." Nah, lucunya si anak berteriak, "Papa nggak akan bisa menemukan saya." Si ayah mendengar arah suaranya, oh di dekat sini. Si ayah berkata lagi, "Papa tahu kamu ada di mana." Si anak lagi menjawab, "Papa nggak akan mungkin menemukan saya." Ya, akhirnya sampailah si ayah ini ke meja makan rumah mereka. Nah, kebetulan meja itu adalah meja kaca, Bapak Ibu sekalian, dan konyolnya si anak bersembunyi di bawah situ. Dia berpikir bahwa bapaknya ini nggak akan menemukan dia. Tetapi karena itu meja kaca, tentunya si bapak melihat dari atas, wah ada di sini. Akhirnya dia berhasil menemukan anaknya. Jemaat sekalian, demikian pula dengan kisah Yunus. Saat dia ingin melarikan diri dari Tuhan. Dia berpikir dia dapat pergi dari Tuhan. Dia berpikir dia dapat melarikan diri jauh daripada Tuhan. Padahal dia melarikan diri dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yunus berkata bahwa aku menyembah Tuhan yang menciptakan laut dan daratan. Konyolnya Yunus malah melarikan diri dari Tuhan yang menciptakan laut dan daratan dengan menumpang sebuah kapal yang mengarungi lautan. Ya, hal yang sangat
aneh jemaat sekalian. Saat kita melihat keunikan dari kitab Yunus juga, kita melihat bahwa kalau kitab nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu sekalian, otomatis mereka akan menerangkan tentang nubuatan-nubuatan mereka. Kitab Hosea, kitab Yoel contohnya menubuatkan akan pemusnahan Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain, terhadap bangsa Israel. Tetapi saat kita melihat kitab Yunus, kita akan melihat kitab nabi yang sangat berbeda dengan kitab nabi-nabi yang lain. Ya, karena Yunus bukan menceritakan tentang nubuatnya atas kota Niniwe, walaupun itu hanya dalam satu kalimat yang singkat. Tetapi kitab ini lebih menjelaskan tentang kehidupan sang nabi itu sendiri. Kisah dan cerita sang nabi itu sendiri. Dan saat kita melihat ya, kalau mau menilai Yunus ya, Yunus itu sebenarnya menurut saya pengkhotbah terburuk sepanjang sejarah. Tetapi sekaligus pengkhotbah paling berhasil sepanjang sejarah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dia hanya pergi ke kota Niniwe dan hanya mengkhotbahkan satu kalimat. Dalam 40 hari kota ini akan ditunggang balikan. Gitu aja Bapak Ibu sekalian. Dia tidak ada berkhotbah panjang lebar, KKR kebangunan rohani, tidak. Tetapi uniknya ya, satu kota Niniwe itu bertobat. Dan celaka lagi Yunus mengkhotbahkan itu dengan setengah hati karena dia berharap Niniwe ini harusnya hancur. Karena saya berani berkata bahwa Yunus itu seorang nabi yang rasis ya. Dia hanya lebih mencintai negara Israel ketimbang dia mencintai negara bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan saat kita melihat kisah Yunus, sebenarnya ini merupakan sebuah sindiran bagi kita pada saat ini, sebuah sindiran yang kita kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian akan tokoh-tokoh yang ada di situ, kita bisa melihat tokoh Yunus, seorang nabi, seorang yang dipakai Tuhan. Kita juga bisa melihat ada pelaut, ada raja Niniwe, bahkan lembu sapi milik sang raja dan juga rakyat yang ada di sana. Tetapi mereka semua itu memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan sifat mereka. Yunus seorang nabi, malah dia memberontak melawan Tuhan. Malah sang pelaut, raja kota Niniwe yang harusnya jahat, malah mereka lebih bisa merespon panggilan Tuhan. Kita bisa melihat hal ini yang memang sebenarnya dapat kita petik pelajaran dari kitab Yunus ini. Kemarin kita sudah mendengar kisah bagaimana Yunus lari dari hadapan Tuhan. Dan selanjutnya pada pasal yang kedua ini kita melihat bagaimana Yunus berdoa kepada Tuhan saat dia setelah ditelan ikan. Kalau kita melihat kisah Yunus, kisah ini merupakan kisah yang sangat menarik dan sangat unik untuk didengarkan, terkhususnya anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu begitu semangatnya ya. Kemarin saya lihat lause-lause menyanyikan lagu Yunus di perut ikan, pom pom pom. Nah saya kurang terlalu tahu lagunya itu, maklum saya sekolah minggunya di kampung jadi kurang terlalu. Saya baru tahu ada lagu tentang Yunus di perut ikan. Tetapi kalau kita membayangkan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya keadaan Yunus saat dia berada di dalam perut ikan itu sungguh mengerikan. Bayangkan langit yang kelam, badai besar, laut yang gelap bergelora, kedalaman laut yang sangat dalam sampai puluhan ribu meter, dan Anda dilemparkan ke laut itu. Laut yang kelam, laut yang gelap. Dan kita pun tidak tahu apakah Yunus itu bisa berenang atau tidak ya. Ya, dia bisa berenang tapi gayanya gaya batu, gaya timah. Jadi langsung masuk ke laut langsung tenggelam Bapak Ibu sekalian. Tapi satu yang pasti di pikiran Yunus, ini adalah hukuman Tuhan dan dia pasti mati. Dan dari kegelapan laut itu muncul ikan yang sangat besar. Raksasa laut, monster laut yang datangnya dari Tuhan. Yunus yang sudah hampir mati, kehabisan nafas, dihisap dan langsung ditelan oleh ikan besar itu. Jauh ke dasar laut, ke palung laut terdalam, gelap gulita, Yunus dibawa oleh ikan tersebut. Dan di dalam kegelapan itulah Yunus berdoa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku.
Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus laut. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Jemaat sekalian, doa Yunus yang ia panjatkan dari dalam perut ikan di dasar samudra berangkat dari kesadarannya akan kekuatan supranatural yang tidak dapat dilindungi dan ditandingi oleh kemampuan dan kehebatan manusia. Baik itu kecerdikan manusia, tipu muslihat manusia, kekerasan hati manusia, tidak ada yang dapat menghalangi itu. Dan itu semua terbatas. Yunus sadar badai yang didatangkan oleh Tuhan adalah akibat dari pembangkangannya terhadap panggilan Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, ikan besar adalah pertolongan Tuhan yang membuat Yunus sadar akan rencana Tuhan di dalam dirinya. Jemaat sekalian, di sini kita dapat melihat bagaimana contoh kekerasan hati Yunus, keegoisan dirinya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita di masa saat ini. Setidaknya ada beberapa hal penting yang dapat kita petik dari doa seorang Yunus di dalam perut ikan. Yang pertama jemaat sekalian adalah jangan sekali-kali engkau mencoba untuk lari dari Tuhan. Saat kita membaca kisah dari Yunus ini, kita melihat bahwa Yunus benar-benar berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke pelabuhan di Yafo, dia membeli tiket, dia naik ke kapal. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia berusaha menjauh dari Tuhan. Dia naik ke kapal, turun ke geladak kapal yang paling bawah. Dia berusaha untuk menjauh daripada Tuhan. Yunus berusaha lari, namun apa yang terjadi? Setelah dia turun di geladak kapal yang paling bawah, dia turun lagi ke laut. Dan dia masuk lagi ke dalam perut ikan. Itu merupakan suatu hal yang kita lihat Yunus benar-benar dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia mengalami yang namanya penurunan ya. Jadi dari kapal ke dalam laut, dari dalam laut ke dalam perut ikan. Ini merupakan tanda Yunus benar-benar memberontak kepada Tuhan. Saat dia berkata, lemparkanlah aku ke dalam laut. Dia berharap bahwa dirinya itu supaya mati, supaya biarlah orang lain saja menggantikan dirinya untuk memberitakan nubuat Tuhan ke kota Niniwe. Namun itu tidak terjadi. Dia turun ke dalam laut yang paling dalam. Kisah ini mengungkapkan kengerian, kematian yang mungkin Yunus pernah alami. Kengerian maut dan kengerian di dalam perut ikan merupakan pengalaman yang tidak ingin dialami oleh semua orang tentunya, jemaat sekalian. Saya pernah sekali membersihkan ikan, Bapak Ibu sekalian. Perutnya itu, waduh, itu yang dibersihkan dan dibuang, ya, isi perut ikan. Baunya, waduh, luar biasa. Bayangkan perut ikan itu besar dan Bapak Ibu ada di dalamnya. Pengalaman yang sangat mengerikan, ya, di dalam perut ikan. Yunus mengungkapkan itu di ayat yang kedua.
Dia berkata, di dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Ayat 4 juga menyatakan ketakutan Yunus saat dia harus terusir dari hadapan Tuhan. Yunus berkata, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Sungguh satu ironi mengingat bahwa apa yang Yunus lakukan adalah ia ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi di dalam perut ikan dia malah berkata, aku ini telah terusir dari hadapanmu ya Tuhan. Sungguh satu ironi. Saat kita melihat jemaat sekalian dalam keadaan diri kita saat ini. Mungkin kita berada di dalam keadaan yang terburuk dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita pernah mengalaminya. Jangan sekali-kali menyangkali Tuhan dan meninggalkannya. Kita bisa melihat banyak contoh tragis yang kita dapat pelajari. Mungkin dari teman-teman kita. Dan juga kita bisa lihat dari Alkitab. Contoh Saul. Saul adalah seorang raja yang dipilih dan dipakai Tuhan. Awalnya pemerintahannya sangat baik. Sampai akhirnya dia memberontak melawan Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dan dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhir hidupnya tragis Bapak Ibu sekalian. Dia bunuh diri. Kita juga bisa melihat dalam perjanjian baru. Kisah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Murid Tuhan Yesus ini dia terus bersama dengan Tuhan Yesus. Mengalami kesempatan yang hanya dialami oleh 12 orang di dalam dunia ini. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggalkan Tuhan, bahkan mengkhianati Tuhan Yesus. Akhir yang tragis, sama seperti Saul, dia juga bunuh diri. Janganlah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Janganlah lari daripadanya. Saat dosa menguasai kita, kebencian menggenggam erat jiwamu, ketakutan melanda, datanglah kepada Yesus. Lihatlah wajahnya yang mulia. Jangan sekali-kali kita lari dari Tuhan, menjauh daripadanya. Lihatlah wajahnya mulia, nikmati hadiratnya. Disitulah kita akan beroleh ketenangan dan ketentraman. Hal yang berikut yang dapat kita pelajari melalui doa Yunus ini adalah bagaimana kita mengenali diri kita melalui momen terburuk di dalam kehidupan kita. Selain kita jangan melarikan diri dari Tuhan, ternyata saat titik terendah dalam kehidupan kita, keterpurukan seringkali menjadi sarana bagi kita untuk mengenali siapa kita sesungguhnya. Berada dalam perut ikan yang gelap membuat Yunus merenung dan menyadari akan keberdosaannya. Saat ia lari, ia masih saja menunjukkan pembangkangan, kekerasan hati dan perlawanan terhadap kehendak Tuhan. Namun saat Tuhan menaruh dia di garis yang tipis antara hidup dan mati, di momen itulah Yunus menyadari akan dirinya sendiri. Bahwa dia benar-benar berdosa. Dia benar-benar lemah dari hadapan Tuhan. Dia berkata, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Yunus benar-benar menyadari betapa mengerikan pengalaman hampir mati itu. Saat dia dekat dengan sakratul maut, Yunus benar-benar menyadari akan dirinya sendiri. Jemaat sekalian, mari kita melihat akan keadaan Yunus ini. Dia benar-benar menyadari betapa takutnya ia, betapa lemah dirinya. Dan dia berseru kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, setiap kita tentunya memiliki ketakutan tersendiri. Namun kadang kita menjadi pribadi yang sangat arogan, merasa paling kuat, paling bisa, dan paling mampu untuk menjalani kehidupan kita, mengerjakan pekerjaan kita. Kita melihat kemampuan kita menjadi sombong dan kita melupakan akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi saat kita dihadapkan dengan saat-saat terburuk dalam kehidupan kita? Kita mungkin pernah melihat orang-orang yang dulunya hebat, dulunya itu seperti preman kampung, tapi
saat dia menghadapi pengalaman dekat dengan kematian, saat dia mengalami titik di mana dia sebentar lagi mungkin akan mati, orang itu bisa menjadi sangat berbeda, berseru kepada Tuhan, ketakutan. Jemaat sekalian, masihkah kita mau untuk membangkang dan keras hati kepada Tuhan yang bisa saja mengambil nyawa kita kapan saja? Keterpurukan seringkali membawa kita kepada pengenalan diri kita yang sesungguhnya. Bahwa kita adalah manusia yang lemah, tiada berdaya, tiada mampu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Mendekatlah kepada Tuhan, akuilah kelemahan dirimu, berserulah kepada Dia yang adalah satu-satunya pertolongan. Dan poin yang terakhir yang dapat kita pelajari dari doa Yunus ini adalah, marilah kita mau menjadi penggenapan rencana Allah di dalam hidupmu. Pelarian Yunus adalah bukti dari upaya manusia untuk menggagalkan rencana Allah di dalam hidupnya. Tuhan telah menetapkan Yunus untuk menggenapi rencana penyelamatannya atas bangsa Niniwe. Namun Yunus berusaha menggagalkan rencana itu dan memilih untuk kabur. Namun ternyata semuanya itu tidaklah mampu untuk menggagalkan rencana Tuhan. Di ayat yang ke-7 kita melihat bahwa Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus mengingat akan keberadaan Tuhan. Dari sebelumnya dia lari dari hadapan Tuhan. Dia berpikir seperti orang kafir, menganggap bahwa Tuhan tidak akan mampu untuk menghentikan langkahnya untuk lari dari hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saat Yunus berada di dalam perut ikan? Melalui doanya Yunus benar-benar menyadari akan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Yunus berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah daripada Tuhan. Yunus menyadari akan panggilannya. Yunus menyadari akan janjinya yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat sekalian, jadilah penggenapan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Sadari untuk apa engkau ada di dunia ini. Apakah hanya untuk lahir, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, tua dan meninggal? Apakah cukup seperti itu? Tidak. Kita semua punya panggilan yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Kita semua punya perintah yang sudah Tuhan berikan ke dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mau mengingkari panggilan kita itu? Apakah kita mau menjadikan diri kita hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu kita, merusakkan tubuh kita, merusakkan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik? Jemaat sekalian, Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan. Tuhan telah menarik kita, menebus kita, dan Dia ingin kita menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita di sekitar kita. Itulah panggilan kita. Dan mari kita mau untuk terus menghidupi panggilan itu. Jangan sampai kita lari dari panggilan Tuhan. Dan jangan sampai kita menunggu badai dari Tuhan datang atau ikan yang besar dari Tuhan datang dan menelan setiap kita. Oleh karena itu jemaat sekalian, di masa saat ini, mari kita mau untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sakit penyakit, pergumulan hidup, beban, permasalahan kehidupan boleh saja melanda kehidupan kita. Namun janganlah kita lari dari Tuhan. Janganlah kita menjauh dari Tuhan dan kemudian fokus kepada permasalahan kehidupan kita ini. Justru melalui itu semua kita makin mengenal siapa kita. Manusia lemah yang tidak berdaya, yang sangat membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Terimalah Dia dalam hatimu dan singkirkanlah kekerasan hatimu. Taatlah pada panggilannya. Dan dari semua itu, ingatlah tujuan Ia menciptakan engkau semua. Menghadirkanmu di dalam dunia ini, yaitu untuk menggenapi panggilannya di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Melalui doa Yunus ini, Engkau mengingatkan kami akan betapa pentingnya relasi dengan Engkau ya Tuhan. Agar kami tidak melarikan diri daripadamu, melainkan kami mau untuk mendekatkan diri kepadamu. Pada titik terendah dalam kehidupan kami kembali semakin mengenal akan diri kami, bahwa kami benar-benar membutuhkan Engkau. Dan kami mau ya Tuhan untuk menghidupi panggilan yang telah Engkau taruh di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen yang setia. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dan tertabur dalam hati setiap kami masing-masing. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Andi, yang kiranya firman Tuhan ini terus akan mengingatkan kita dan biarlah akan terus menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita, terlebih dalam menjalani panggilan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Dan sekarang kita akan bersama-sama akan bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita, akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan saatnya kita akan memberikan korban syukur, korban persembahan kita. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan korban persembahan kita. Dan seperti biasa kita dapat memberikan persembahan melalui 3 metode yang telah diberikan oleh gereja, baik melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Mesias. Yang kedua, boleh mengantarkannya langsung ke kotak persembahan yang telah disediakan dalam ruang kebaktian yang kedua. Jika menemui kesulitan, boleh menghubungi saudara Penglan atau saudari Melisa Febrianti untuk dapat menunjukkan lokasi kotak persembahan dalam ruang kebaktian. Atau yang ketiga, saudara-saudara bisa menyimpannya di rumah, dan jika kita kembali lagi ke gereja atas seizin Tuhan, persembahan itu dapat dikumpulkan melalui ibadah yang boleh dilakukan di gereja. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, kita akan pujikan, kecaplah dan lihatlah syukur bagimu Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengatakan syukur bagimu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang setia. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu
bersama-sama selamanya. Mari bersama-sama mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih. Jikalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami bersama-sama akan berdoa, khususnya untuk situasi yang terjadi akhir-akhir ini di tengah-tengah bangsa kami, di tanah air Indonesia ya Tuhan. Persoalan yang muncul oleh karena merebaknya virus corona. Begitu banyak orang-orang yang kemudian mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati pemerintahan yang ada ya Tuhan, agar mereka boleh dapat memikirkan satu solusi yang terbaik untuk dapat memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ditimbulkan oleh terjadinya pandemik di tengah-tengah negara kami Indonesia. Berkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, kiranya mereka boleh dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dengan baik. Segala upaya yang boleh dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini dapat benar-benar terrealisasi dengan baik. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa agar persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa dan memohon kepada Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Karena kami tahu ya Tuhan, dengan kemampuan kami yang terbatas, kami tidak dapat melalui semua persoalan hidup ini. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kami akan dapat melalui setiap persoalan hidup ini dengan ketenangan, karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa secara khusus untuk umat-umat Tuhan yang ada di gereja di tempat ini, Jemaat GKI Mesias ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Kami tidak tahu pasti apa yang menjadi pergumulan dari setiap pribadi yang ada di jemaat di tempat ini. Tapi kami mau bawa dalam doa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepis pribadi. Kami berdoa untuk setiap orang tua, setiap anak, setiap suami istri. Kiranya Tuhan boleh memberkati, kiranya Tuhan boleh menolong dan menjaga dan memelihara setiap umat-umat Tuhan yang ada di tempat di jemaat GKI Mesias ini ya Tuhan. Segala persoalan yang mereka boleh hadapi, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan untuk mereka menghadapinya, dan terlebih memberikan mereka jalan keluar untuk mereka dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan khususnya yang bersekolah, yang memasuki masa libur ya Tuhan, Engkau berkati. Kami tidak tahu pasti apakah mereka akan kembali ke sekolah secara tatap muka atau akan terus melakukan pembelajaran melalui online. Tapi biarlah anak-anak ini ya Tuhan tetap bersemangat untuk mengikuti pendidikan dengan baik, sehingga di dalam mereka mengikuti pendidikan meskipun dilakukan di rumah, mereka tetap menimba ilmu dengan baik. Mereka boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menyusun masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa pada pagi hari ini untuk rencana pembukaan kembali gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya ada di kota Bandung. Kami terus berdoa agar setiap pemimpin-pemimpin gereja dapat diberikan hikmat, agar mereka boleh dapat memikirkan semua hal dengan baik, tidak tergesa-gesa, tapi mereka boleh dapat bijaksana, sehingga ketika gereja kembali dibuka, umat-umat Tuhan boleh kembali lagi bergereja, boleh kembali lagi bersekutu di dalam persekutuan yang indah. Terlebih kami boleh melihat ada pertolongan Tuhan di sana. Berikan hikmat kebijaksanaan, agar ketika nanti gereja kembali dibuka, sesungguhnya itu semua sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, buat semua hal yang Kau percayakan bagi kami. Dan kami memberikan korban syukur yang kami tahu tidak sebanding dengan segala berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Kau melihat hati kami, dan kami belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan, uang yang kami telah berikan ini tidak bernilai apa-apa mungkin di hadapan manusia. Tapi biarlah uang ini dapat berguna di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja ini.
untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami bawa doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama-sama kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, doa dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dedi Prasetyo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah sumber. Lagi katakan puji Allah, puji Allah, puji Sang Penebus, puji puji Allah sumber berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita menyadari waktu di depan kita bukanlah waktu yang mudah. Kita harus berjuang di dalam kondisi pandemi ini. Dan kita bersama-sama percaya bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Kita lemah tetapi kita memiliki Allah yang kuat. Kita tidak berdaya tetapi kita memiliki Allah sumber pertolongan kita. Mari saat ini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal itu akan melimpah di dalam kehidupanmu seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Dan ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah streaming dan ibadah keluarga GKI Mesias minggu ini.
Ibadah minggu depan, tanggal 21 Juni 2020, akan dilaksanakan melalui ibadah streaming dan ibadah keluarga. Kiranya jemaat terus mendoakan sehingga kondisi sungguh-sungguh kondusif ketika kembali beribadah di gedung gereja. Peringatan Hari Ayah Internasional akan diadakan minggu depan, tanggal 21 Juni 2020. Dalam peringatan ini, jemaat dapat memberikan ungkapan kasih, bisa berupa kartu atau video ucapan, surat cinta, puisi, atau bingkisan kecil bagi ayah atau suami. Sharing Jemaat GKI Mesias dengan tema membuka kembali pintu gereja akan diadakan melalui Zoom meeting pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 7 malam. Lewat Zoom meeting akan dikirim melalui WhatsApp. Kelas katekisasi akan dimulai pada bulan Juli 2020. Bagi jemaat yang ingin rindu mengikutinya, dapat mendaftar melalui WhatsApp kepada Pendeta Dedi Prasetyo atau Saudari Melisa Febrianti. Adapun yang bisa mengikuti kelas tersebut, jemaat GKI Mesias berusia minimal 16 tahun yang sudah dibaptis anak dan ingin di-CD. Simpatisan GKI Mesias berusia minimal 16 tahun yang sudah beribadah di GKI Mesias minimal 1 tahun yang ingin dibaptis dewasa atau CD. Jemaat atau simpatisan GKI Mesias yang rindu belajar firman Tuhan. Dalam mempersiapkan diri memasuki era tatanan new normal, Majelis GKI Mesias menghimbau agar jemaat terus memperhatikan berbagai kebijakan dan arahan dari pemerintah sehingga kita dapat beraktivitas dengan aman di tengah masa pandemik yang belum berakhir. Jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang tertera atas nama GKI Mesias dengan diberi keterangan perpuluhan atau persembahan Minggu 14 Juni. Scan QR Code melalui BCA Mobile, OVO, GoPay atau Gojek, Sakuku, Dana, link aja. Bisa juga datang langsung ke gereja dan memasukkan ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja di ruang kebaktian 2. Jemaat bisa minta tolong kepada Saudari Meli atau Saudara Penglan untuk membukakan ruangan dan menunjukkan kotak letak persembahan. Memasukkan ke amplop atau celengan khusus dan dibawa saat kembali beribadah di gereja. GKI Mesias mengadakan program berbagi kasih gereja tanggap COVID-19, yaitu pembagian sembako bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin mendukung dalam dana, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan diberi keterangan berbagi kasih. Persembahan juga bisa berupa sembako, seperti beras, minyak, indomie, atau telur, dan dapat diantar ke gereja dengan menghubungi Evangelis Yuli Gunarko atau Saudari Melisa Febrianti. Segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Bejo Prasojo 15 Juni, Ibu Kartini 17 Juni, Saudari Farah Anastasia 17 Juni, Ibu Yeyen 18 Juni, Saudari Yeni Rafita 18 Juni, Saudara Albert 19 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.